Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang salah satu animasi di dalam Flash. Namun untuk kali ini kita sudah masuk ke bagian yang namanya script. Oke, kita akan sedikit membahas tentang yang namanya dunia script. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mulai dari beberapa bagian. Kita akan buat dulu animasi, kita lanjutkan, lalu kita akan masuk ke yang namanya script. Oke. Nah, yang pertama di sini saya sudah ada sediakan untuk filenya. Jadi kita file open dulu, kita mulai di sini, kita buat yang namanya objek 1. Buat namanya objek 1. Nah, untuk objek 1 kita bisa file import. Lalu kita pilih aja langsung import to stage. Jadi kita akan letakkan langsung di lembar kerja kita ya. Nah, nanti kalau sudah masuk di sini sudah disediakan ada dua gambar yang mau dipakai. Sebenarnya gambarnya sama, namun warnanya yang kita ubah ya. Nah, di sini dia ada dua seperti ini ya. Kita ambil pertama yang merah. Nah, setelah masuk, kita atur posisinya. Kita usahakan pas, jadi seperti ini ya. Lalu, untuk bagian yang berikutnya, kita tambahkan namanya objek 2. Nah, untuk objek 2, kita import kembali ke dalam stage. Kali ini yang warna biru. Kita letakkan pas ya di posisinya juga. Oke. Nah, setelah itu selesai, kita akan lanjut untuk bagian yang berikutnya. Nah, apa yang mau kita lakukan yang berikutnya? Kita akan buat animasi di dalam gambar tersebut ya. Jadi kita tambahkan, kita buat aja namanya objek 3. Oke, kalau sudah, kita sediakan sebuah objek bulat aja, kita buat dari objek bulat, posisinya di sini ya. Oke, kita akan mulai untuk pembuat animasinya ya. Jadi salah satu sampel yang kita pakai, contoh teknik yang kita pakai adalah penggunaan animasi masking. Nah, kita akan mulai gerakkan objeknya di frame ke 72. Kita kunci. Masih ingat ya? Jadi bagi teman-teman yang lupa bagaimana teknik animasi masking, itu boleh dicek di video pembelajaran sebelumnya ya. Oke, kalau sudah, ini boleh bisa kita pilih create classic twin, lalu kita geser dia ke bawah. Sehingga nanti pada saat dijalankan, dia jalan dari atas ke bawah seperti ini. Nah, yang berikutnya kembali, di frame ke 115, misalkan kita akan buat, kita kunci. Lalu, kita pilih create classic seperti biasa. Setelah itu kita klik frame akhirnya, dan objeknya kita letakkan di tengah seperti ini. Jadi nanti pada saat kita jalankan, dia jalan, lalu balik lagi. Oke. Nah, setelah itu, kita akan lanjut ke bagian yang berikutnya. Animasi yang berikutnya, kita buat aja di frame ke 150, 175 deh. Biar cukup panjang. Kita kunci dan kita pilih create classic twin. Kita akan buat animasinya nanti membesar ya, bulatannya ini membesar.
Dan nanti pada saat dijalankan, dia bergerak ke pojok kanan, lalu dia ke tengah, dan terakhir dia membesar. Oke, kita udah buat animasinya. Kita akan sesuaikan jumlah frame yang dipakai untuk objek 1 dan 2-nya. Nah, berhubung karena objek 1 dan objek 2 tidak kita animasikan, kita bisa boleh pilih yang insert frame. Masih ingat ya? Oke. Kalau sudah selesai, langsung saja karena animasinya sudah selesai, kita mau buat jadi nanti yang nampak seolah-olah Ferrari warna merah, tapi pada saat nanti maskingnya jalan yang muncul adalah Ferrari biru. Nah, jadi dia konsepnya seperti apa, kita tinggal aktifkan aja. Bahwa nanti yang menampilkan adalah bulatan kecil ini, yang ditampilkan adalah layer di bawahnya. Maka langsung aja untuk layer objek 3 boleh diklik kanan. Setelah itu pilih mask. Sehingga pada saat dijalankan dia seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita sudah selesai, kita sudah berhasil membuat animasinya ya. Maka kita lanjut untuk bagian yang berikutnya. Oke, yang berikutnya kalau sudah selesai, di sini kita akan membuat tombol untuk mengeksekusinya ya, tombol untuk mengontrol pergerakan animasinya. Jadi di sini kita bisa tambahkan sebuah layer baru, kita ganti saja namanya button. Nah, untuk button itu sendiri, di sini saya sudah sediakan untuk buttonnya. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita tidak membutuhkan atau kita tidak yang membuat sendiri, sebenarnya situ sudah ada ya, kita bisa cari dari buttons. Oke. Nah, namun dalam hal ini karena kita sudah sediakan, Bapak sudah sediakan sendiri. Ada 4 tombol, ini dia. Nah, kita ambil tombol yang pertama, ini dia tombolnya. Nah, untuk tombol yang pertama ini, jadi fungsinya nanti untuk membuat pergerakan animasi dan lain sebagainya ya, nanti akan kita bahas. Nah, jadi tombol yang pertama sudah ada. Kita ke sini. Kita lanjut untuk tombolnya. Jadi kalau seandainya teman-teman semua ingin mencek bagaimana sih cara membuat tombol, itu sudah ada di video sebelumnya ya, boleh dicek di video sebelumnya. Ada pembahasan kita mengenai button. Bagaimana sih cara membuat tombol di dalam Macromedia Flash itu sendiri. Tombol ketiga. Tombol yang keempat. Kalian sudah cukup. Di sini kita sudah buat ya, ada 4 tombol. Kita buat di sini aja deh. Oke, nah kalau sudah, kita akan mulai lanjut untuk bagian yang berikutnya.
Jadi tombol sudah disediakan. Oke, kita akan bahas sekarang bagian per bagian ya. Jadi untuk tombol-tombolnya kita bisa ganti namanya, kita double klik, lalu kita ganti untuk nama buttonnya ya. Di sini kita buat aja nama buttonnya ini play. Oke, satu tombol selesai. Tombol yang kedua, tombol tadi namanya stop ya. Ini caranya sama, tinggal double klik aja. Nah, kita lanjut bagian yang berikutnya. Stop. Pause. Oke, yang terakhir. Next. Atau slow motion ya bisa aja. Oke. Nah, kita sudah selesai untuk membuat bagian-bagian dari setiap penamaannya ya. Nah, apa yang mau kita lakukan sekarang? Yang mau kita lakukan nanti dari keempat tombol ini adalah pada saat pertama kali dijalankan nanti animasi tidak bergerak dulu. Lalu pada saat diklik tombol play, dia akan jalan, stop dia akan berhenti, pause di mana dia bergerak di situ berhenti. Sedangkan kalau yang next frame nanti dia akan menjalankan satu persatu frame. Oke, itulah kira-kira tombol-tombol yang akan kita lakukan. Nah, maka kita akan mulai bagian per bagian. Bagian yang pertama berarti kita masuk ke yang namanya action script. Nah, yang perlu diingat adalah di dalam Macromedia Flash, editor atau tempat kita mengetik itu ada 3 bagian. Yang pertama, ada yang namanya frame script, ada yang namanya action script, action button, atau button script, dan yang terakhir nanti ada yang namanya movie clip script. Nah, jadi ada frame, ada button script, dan yang terakhir adalah movie clip script. Nah, kita akan mulai satu persatu bagiannya. Yang pertama, kita mau buat supaya nanti objek bulat tadi akan berhenti dulu di frame 1. Berarti di sini kita akan sisipkan perintah. Frame scriptnya kita akan sisipkan di sini. Nah, untuk bagiannya apa sih sebenarnya perbedaan yang 3 bagian itu silahkan dicek nanti ya di catatannya atau di deskripsinya ya.
Nah, kita akan mulai. Kita akan buat dia berhenti di frame 1. Maka di sini boleh ditambahkan layer baru. Kita tambahkan script. Nah, setelah itu kita akan buat dia berhenti di frame 1. Yang menjadi pertanyaan terbesar adalah di mana kita sisipkan perintah berhentinya di frame 1. Apakah di frame 1 layer script, layer button, di frame 1 layer object, atau sampai di frame 1 layer object 1. Jawabannya dimanapun kita sisipkan bisa-bisa saja. Dan itu akan berlaku untuk semua frame. Oke. Nah, namun demi alasan kerapian, kita sudah sediakan satu layer khusus namanya layer script. Jadi nanti semua perintah, jika ada banyak perintah di action script, dia akan diletakkan di frame tersebut. Ya. Kita akan berhentikan di frame 1, maka frame satunya silakan boleh diklik seperti ini, diklik sekali. Setelah itu boleh ditekan F9. Nah, F9 itu fungsinya adalah menampilkan yang namanya editor script. Nah, itu yang perlu diingat sama-sama. Nah, pada saat sudah dipilih, sebelum kita membuat perintahnya, sebelum kita memasukkan script atau perintahnya, kita akan mulai cek dulu beberapa bagian. Yang pertama, di situ pastikan action script itu adalah action script 10 dan 20. Nah, kenapa dia bukan 30? Itu bisa dilihat di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah bahas apa sih bedanya action script 1020 dan action script 330. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah script frame-nya. Nah, ini bisa saja sebenarnya di atas juga biasanya ada keterangannya. Nah, di sini kita katanya membuat action script pada frame. Oke, maka kita akan mulai. Untuk membuat perintahnya, di frame 1 objeknya berhenti. Berarti kita membutuhkan perintah untuk berhenti. Nama perintahnya adalah stop. Ingat, action script pada Flash ini masuk ke dalam istilah yang namanya adalah case sensitive. Dia membedakan antara huruf kapital dan non kapital. Maka hati-hati pada saat penulisannya. Nah, di sini bagi kita yang masih belum pernah atau mungkin masih baru mengenal tentang script Flash, kita bisa memanfaatkan fasilitas bantuan ya. Caranya seperti ini. Di bagian atas, di situ ada yang namanya add a new item to the script. Ini boleh diklik. Yang kamu perhatikan ini semua adalah bagian dari menu-menu script. Nah, saya mau mengambil perintah untuk stop. Perintah untuk stop. Maka di mana posisinya untuk perintah stop itu ada di dalam global function, lalu bisa dilihat pada bagian timeline control. Nah, di situ ada kata stop. Inilah tulisan yang benar untuk stop. Stop, buka kurung, tutup kurung, titik koma, dan semuanya huruf non kapital. Bagaimana kalau seandainya saya buat huruf kapital, maka itu nanti akan terjadi error. Karena dia case sensitive, membedakannya. Nah, setelah kita buat, berarti artinya di frame 1, kita sudah sisipkan perintah stop. Sehingga nanti pada saat dijalankan, ya sudah, bolanya udah berhenti. Itu nggak akan bergerak sampai kapanpun. Tadi yang pertama dia sudah jalan, setelah disisipkan perintah action script pada frame 1, maka dia sudah berhenti. Nah, maka kita tinggal mulailah mengatur 4 tombol ini. Yang pertama adalah tombol play. Apa yang kita inginkan pada tombol play? Pada saat kita klik tombol play, dia akan jalan. Bolanya akan bergerak. Maka, karena kita butuh itu, caranya seperti ini. Pastikan kita klik dulu sekali pada tombol play. Klik sekali. Sehingga nanti di sini ada tulisannya ya. Ada button di bagian properties. Nah, setelah kita klik sekali, tekanlah Ctrl F9 kalau di laptop, kalau di PC itu F9. Media editor ya. Nah, setelah itu seperti biasa, pastikan dulu action script 10 dan 20 dan action script berapa? Button 12 atau di sini adalah action button ya, script button. Nah, kalau sudah berarti sekarang kita berada di dalam editor button 12, itu bisa dicek di sini. Ya.
Nah, apa yang kita inginkan pada saat kita klik tombol play? Untuk perintah action button, jadi sebenarnya kan script itu ada 3. Ada yang namanya script frame, berarti perintah program yang disisipkan di dalam frame. Lalu ada script button atau biasa disebut dengan action button, itu adalah perintah-perintah yang disisipkan di dalam tombol. Lalu yang terakhir nanti ada yang namanya script movie clip. Nah, itu adalah perintah atau perintah ya kumpulan perintah program yang disisipkan ke dalam objek movie clip. Nah, beda-bedanya bagaimana? Itu tergantung fungsinya ya. Jadi tergantung apa problem yang mau kita lakukan. Misalkan saya ingin berhenti di frame 15, berarti kita kliklah frame 15, maka yang aktif adalah action frame. Saya mau tombolnya diklik akan terjadi seperti ini, maka kita butuh berarti tombol, berarti action button. Kira-kira seperti itu. Jadi kapan dibutuhkan, disitulah perintahnya akan dipanggil. Itu kira-kira perbedaan yang 3 ini ya. Penting ingat aja action frame berarti disisipkan di frame, action button disisipkan di button, action movie clip disisipkan di objek movie clip. Oke. Nah, untuk button kita akan mulai lagi. Untuk button dia memiliki bagian yang pertama yang paling sering dilakukan kalau perintah tombol itu dimulai dari kata on. On, buka kurung, yang kita lihat di sini ini namanya adalah event. Pada saat diapakan, on. Pada saat diapakan dia. Kalau kita mau nanti pada saat ditekan tombol kiri, maka ini dia on key press left dan lain sebagainya. Nah, di sini tadi saya katakan bahwa pada saat diklik. Nah, untuk diklik eventnya ada 2, press or release. Nah, apa yang beda yang 2 ini? Sama secara umum gambarannya sama, tapi kalau kita perhatikan secara khusus yang berbeda. Kalau on press diklik dianya langsung eksekusi, kalau on release kita klik dia belum eksekusi. Tapi waktu kita lepas kliknya baru dianya eksekusi. Kira-kira seperti itu bedanya ya. Jadi untuk teman-teman boleh pilih on press atau boleh pilih on release. Nah, saya pilih on release. Apa yang terjadi pada saat dipilih on release? Nah, ini dia. Yang terjadi adalah di dalamnya adalah statementnya ya, statementnya. Yang terjadi bolanya bergerak. Maka kalau bergerak biasanya berhubungan dengan play. Kita boleh cari di bagian global function, di situ ada. Jadi on tadi juga bisa kita pilih ya. Play itu ada di timeline control, ini dia play. Nah, namun selain play di sini ada juga yang namanya go to and play. Konsepnya sama, bedanya kalau play dia nanti otomatis berjalan dari frame awal, sedangkan kalau go to and play dia akan berjalan sesuai dengan frame yang kita inginkan. Misal kita mau jalan dia mulai dari frame 10, 1-9 dia nggak jalan, maka kita pakailah go to and play. Nah, sehingga nanti pada saat kita jalankan, berhenti, kita klik tombol play, dia jalan. Ya. Oke, sekarang stop. Sama, karena kita mau tambahkan perintah program di dalam stop, maka kita klik tombol stopnya sekali, lalu buka editornya. Ingat, kita pakai action button. Lagi-lagi kita memakai action button. Nah, berarti kalau action button harus dimulai dari perintah on. On, eventnya apa? Pada saat diklik berarti on, press, or on release. Saya pilih on release. Saat tombolnya diklik. Apa yang terjadi? Yang mau kita inginkan nanti objeknya berhenti di ending. Atau misalkan objeknya berhenti di ending atau di awal, terserah ya. Maka di sini kita bisa tambahkan objeknya berhenti. Berarti berhubungan dengan stop. Lagi-lagi kita bisa pakai stop dan go to and stop. Kali ini kita pakai go to and stop. Karena kita mau request frame berapa endingnya. Go to and stop. Nah, maka setelah kita pilih go to and stop, di dalam ini frame berapa? Kalau misalkan kita ketikkan 175, berarti artinya kita akan berhenti di frame 175.
Tidak peduli di frame berapa kita sedang jalan, begitu stop langsung dia lompat ke 175. Namun sini saya buat 1 aja. Jadi dia langsung berhenti kembali ke awal, kira-kira seperti itu. Sehingga pada saat dijalankan, play, stop, dia langsung berhilang. Play, stop, dia langsung kembali tuh ke frame 1. Oke, kita lanjut. Bagian yang berikutnya adalah pause. Untuk yang pause itu sendiri, kita mau nanti pada saat dia jalan, pada saat kita klik tombol pause, dia akan berhenti dimanapun itu posisinya. Maka kita boleh klik tombol pause, lalu diklik sekali Ctrl F9. Ingat, tombol berarti kita pakai on. Release. Nah, di sini di dalam Flash itu tidak ada perintah namanya pause. Jadi apa? Kita pakai untuk penggunaan kontrol objeknya, kita pakai stop. Karena stop ini kurang lebih fungsinya adalah di mana dia berjalan, pada saat diklik situ dia berhenti. Sehingga pada saat kita jalankan, play, pause, play, pause, play, pause. Kira-kira seperti itu ya. Nah, yang berikutnya next. Sama ya, maka di sini langsung aja on. Kita mau diklik satu-satu. Maka kita cari di sini, perintahnya adalah next frame. Sehingga pada saat kita jalankan, kita harus kira-kira seperti itu ya. Nah, itu dia untuk bagian-bagian rumusnya, sehingga nanti pada saat dijalankan, dia akan jalan seperti diinginkan. Kita jalankan, dia langsung berhenti. Kita jalankan, kita klik pause, dia langsung berhenti suatu tempat. Kita menjalankan next. Nah, kira-kira itulah video pembelajaran kita tentang action button, perintah di dalam button atau tombol. Semoga video pembelajaran ini berguna atau bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.